Nah, sekarang terjadi lagi nih bursa transfer pemain Foo Fighters sama Nine Inch Nails. Itu league-nya asik banget tuh. Wah, gila gitu ya. Nontonnya tuh berenergi gitu. Gitu. Kesan powerfulnya dapet banget, kesan energiknya dapet banget. Kesimpulannya menurut gua kenapa Foo Fighter memecat Josh Freese karena ini tadi. Selamat datang di konten Drum and Talk. Sudah lama gue pengen bikin konten ini, tapi kayaknya ini menarik sekali buat dibahas. Yes, drummer barunya Foo Fighter, Ilan Rubin. Setelah meninggalnya Taylor Hawkins, Foo Fighter meng-hire drummer yang bernama Josh Freese. Dan akhirnya Josh Freese dipecat katanya. Kalau ngeliat di social medianya dia bilang dipecat. Dan akhirnya Foo Fighter sekarang meng-hire drummer baru lagi namanya Ilan Rubin. By the way, ini tuh kejadian lagi kayak kejadian Slipknot, Sepultura, sama Suicidal Tendencies waktu itu ya. Masih inget nggak? Ini persis banget terulang lagi kejadiannya. Jadi si Josh Freese keluar Foo Fighter, masuk ke Nine Inch Nails. Ilan Rubin keluar dari Nine Inch Nails, masuk ke Foo Fighter. Jadi kayak bursa transfer pemain. Ya kan, masih inget gak sih kejadian yang Jay Weinberg keluar dari Slipknot, masuk Suicidal Tendencies. Grayson keluar dari Suicidal, masuk ke Sepultura. Eloy Casagrande keluar dari Sepultura, masuk ke Slipknot. Itu bursa transfer drummer yang lumayan menghebohkan ya tahun lalu. Nah, sekarang terjadi lagi nih bursa transfer pemain Foo Fighters sama Nine Inch Nails. Mungkin kalau dengar nama Ilan Rubin itu di Indonesia ini nggak terlalu populer ya. Secara juga followers Instagramnya nggak nyampe jutaan. Tapi kalau di Amerika, nama Ilan Rubin tuh termasuk session drummer yang dihormati banget gitu. Sama juga dengan Josh Freese. Josh Freese itu session drummer di Amerika yang bener-bener respect banget. Jadi Josh Freese dan Ilan Rubin ini bisa dibilang legendary session drummer ya di Amerika. Gua pertama kali lihat video Ilan Rubin tuh yang ini nih. Nah, ini video drum solo dia tahun 2011 di Guitar Center. Drum Off. Ini keren banget sih solo drumnya, sumpah. Kita nonton bareng ya. Let's go. Mampus nggak lo? Woo! Mampus gak lu? Wuh! Itu league-nya asik banget tuh. Pelannya kayak gini. Cuman dia cepat mainnya. Ya kayak gitulah kira-kira ya. Tapi ini lihat solo drama ini gue banget. Waktu 2011
udah zamannya Gospel Chops ya. Video-video Aaron Spears yang modern drummer itu kan sangat-sangat menginspirasi banyak drummer ya buat main chops gitu. Terus keluar video ini sih gue jadi, wah gila, ternyata rock drumming juga berkembang gitu ke arah lebih kreatif gitu. Salah satunya ya Ilan Rubin. Cuman memang nggak terlalu populer di Indonesia. Di Indonesia populer sekali Gospel Chops Aaron Spears. Terus setelah dari video ini, gua ngeliat lagi videonya Ilan Rubin. Ternyata dia sempet jadi session drummernya Paramore ya. Nih lihat deh. Woo! Mainnya kidal. Di Kuala Lumpur 2013. Emang sih kalau ngelihat tampilannya Ilan Rubin nih rock drummer banget ya. Dengan rambutnya yang keriting, terus panjang gitu, terus mukanya rambutnya selalu menutupi wajahnya gitu. Itu rock drummer banget. Terus dengan setupnya yang cukup rocket, tom 1 ukuran 13 inch, terus floor tom 2, simbalnya cuma 3. Ini sangat-sangat menunjukkan kalau dia rock drummer. Ya secara background Ilan Rubin sih menurut gua udah pantas banget ya buat jadi drummer di Foo Fighters gitu. Secara juga Foo Fighters kan Dave Grohl pasti nggak pilih sembarangan drummer ya. Dia pasti akan memilih sosok drummer yang udah dikenal, terus habis itu di skena musik Amerika pasti siapa yang nggak tahu Ilan Rubin gitu. Kalau ngomongin permainan sih udah pasti mantep ya. Terus tongkrongannya juga pas kemarin gue lihat foto Ilan Rubin sama Foo Fighter emang rock banget gitu ya, rock gitu. Ya lu tahu kan gimana? Karena menurut gue kalau lu masuk ke sebuah band itu penting banget untuk lo bisa beradaptasi secara permainan. Mungkin nggak cuma permainan ya, tapi secara tongkrongan, secara style, itu penting banget. Karena ketika lo main di sebuah band itu ya, lo tuh menggambarkan image dari band tersebut. Kayak misalnya Foo Fighter, drummernya, misalnya dia meng-hire drummer Styx Tyler gitu. Kayaknya kurang pas gitu. Karena Styx Tyler terlalu hip hop gitu secara stylenya, apalagi mainnya. Kalau Josh Freese sih asik-asik aja gitu ya kalau dilihat ya, karena image-nya dia memang salah satu session rock drummer gitu di Amerika. Tapi pas gua ngeliat Ilan Rubin gitu, fotonya aja tuh udah anjing gila nih drummer gitu, udah emang pas gitu, tongkrongannya emang mantep gitu. Ya secara juga selain stylenya, terus tongkrongannya, mainnya, jam terbangnya, ya semua itu pasti akan jadi pertimbangan Foo Fighter untuk menerima drummer ini. Karena udah bukan jadi session drummer atau additional lagi ya, tapi di sini lo bakal dijadiin member. Jadi otomatis Foo Fighter pasti mempertimbangkan itu tadi supaya bisa membawa image bandnya ini. Dan menurut gua Ilan Rubin tuh di sini kelebihannya bisa nyanyi, bisa nge-backing vokal. Kalau ngelihat zamannya Taylor Hawkins kan emang bisa nyanyi ya, dan dia punya band apa gitu namanya. Di situ jadi vokalis. Terus di Foo Fighter kita ngelihat Taylor Hawkins itu sambil nge-backing. Waktu itu digantiin sama Josh Freese. Foo Fighter sepertinya kehilangan backing vokal. Dan kalau kita tahu Foo Fighter itu band yang anti-sequencer. Jadi mereka mainnya selalu live, tidak pernah pakai sequencer. Waktu itu kalau nggak salah ada video Dave Grohl yang ini nih, yang sempat viral, dia ngata-ngatain Taylor Swift gara-gara
Taylor Swift full pakai sequencer ya kalau nggak salah. I'm telling you, man, you don't want to suffer the wrath of Taylor Swift. So we like to call our tour the Errors Tour because I feel like. Nah, sepertinya memang part backing vokal ini penting banget di Foo Fighter. Karena kalau vokalnya satu doang tuh kayak kurang gitu rasanya ya. Jadi dia butuh backing vokal. Tapi memang sih kayak sekelas Foo Fighter harusnya mampu ya meng-hire backing vokal ya. Gampang itu bayar backing vokal. Cuman kayaknya kalau meng-hire backing vokal lagi, selain memang tampilan di panggungnya keramaian, karena personil Foo Fighter itu bisa dibilang udah banyak ya, udah ada keyboard, ada gitar 2, terus ada bassis, ada drummer. Kalau nggak salah gitarnya 3 orang ya, gue lupa. Udah 6 orang kalau nggak salah personilnya. Itu buat band rock udah cukup sih, 6 orang di atas panggung. Kalau misalnya tambah backing vokal 2 lagi tuh, ya jujur aja agak kurang gitu. Mungkin pertimbangan mereka di situ kali ya. Jadi cari drummer yang bisa sekalian backing vokal. Ketemulah Ilan Rubin jawabannya. Tuh. Anjay, bisa pecah suara, bro. By the way, ini show pertamanya Ilan Rubin sama Foo Fighter kemarin. Woo! Ah, gila. Gila. Wah, gila gitu ya. Nontonnya tuh berenergi gitu. Gitu. Kesan powerfulnya dapet banget, kesan energiknya dapet banget. Main drumnya udahlah ya, nggak usah dibahas kalau main drumnya Ilan Rubin. Dari 2011 pertama kali gue lihat yang videonya di Guitar Center dan sampai sekarang 2025 itu tidak berubah, konsisten terus, stylenya begitu. Permainannya makin kesini makin energiknya masih tetap terjaga. Nah ini nih, ini salah satu problemnya drummer ya, karena semakin tua umur drummer itu kita PR-nya adalah gimana caranya menjaga powerful dan menjaga energiknya. Jangan sampai lemes. Tapi kayaknya Ilan Rubin itu umurnya udah nggak muda juga ya, kayak sekitar 40-an kayaknya sih. Ya ngelihat orang ngedrum umur 40 masih kayak begini energiknya, masih kayak begini powernya, respect banget sih gua. Berarti kan ada sesuatu yang dia jaga gitu ya, supaya drummingnya tetap terus konsisten. Kesimpulannya menurut gua kenapa Foo Fighter memecat Josh Freese, karena ini tadi, backing vokal. Josh Freese tidak bisa membacking vokalnya Dave Grohl. Kalau secara main sih mantap ya Josh Freese ya, tapi nggak tahu kenapa gua pas ngelihat Ilan Rubin, gua lebih suka Ilan Rubin sih, jujur banget nih. Gua nggak terlalu ngefans juga sama Ilan Rubin, terus gue juga nggak terlalu ngefans juga sama Josh Freese, tapi gue cukup ngikutin dua-duanya. Ya, tapi kalau ngelihat tongkrongannya, kalau ngelihat mainnya, ditambah lagi Ilan Rubin bisa nge-backing, ya sepertinya sih Ilan Rubin lebih pas gitu ya buat Foo Fighter sekarang. Tapi gua nggak tahu deh kalau misalnya Ilan Rubin keluar dari Foo Fighter atau dipecat dari Foo Fighter, gua belum ada bayangan sama sekali siapa yang harus menggantikan, siapa yang pantas menggantikan
Foo Fighter drummer. Kalau Ilan Rubin keluar atau dipecat, gue nggak tahu siapa. Tapi ya semoga, harapan gue sih lama ya Ilan Rubin di Foo Fighter ya, karena udah pas banget. Dan nggak sabar juga buat ngeliat Ilan Rubin nanti tanggal 2 Oktober sama Foo Fighter di Jakarta. Oke, teman-teman, sepertinya cukup untuk video kali ini di Drum and Talk. Habis ini kita ngomongin siapa lagi? Please tulis di komen.